Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal Tergena Seram. Kosongkan pikiran Anda dan izinkan saya membawa Anda ke sebuah tempat di mana batas antara yang nyata dan yang tak kasat mata menjadi begitu tipis, nyaris tak terlihat. Peristiwa ini dialami oleh Rian yang baru saja menyelesaikan orientasi di RS Arkasari, sebuah rumah sakit tua dan angker. Bangsal demi bangsal telah ia jelajahi siang itu. Senja meredup saat Rian berjalan menuruni tangga gedung administrasi menuju pintu keluar. Pak Slamet, mulai malam, kita jaga bareng ya Rian. Rian penuh semangat. Siap Pak, terima kasih banyak sudah membimbing saya. Pak Slamet, jangan gugup. RS tua ini memang banyak cerita. Tapi kita profesional. Tugas kita tetap berjalan. Rian mengangguk mengerti. Gelas air yang diulur Slamet ke tangannya terasa menenangkan. Beberapa malam berlalu tanpa kejadian berarti, namun ketakutan Rian tetap membekapnya. Rian baru 3 minggu bekerja di RS Arkasari, rumah sakit tua di pinggiran kota. Ia sudah kelelahan. Akhirnya, pada suatu malam, ia memutuskan tidur sebentar di ruang penjaga sementara, berharap mimpi buruknya reda. Ia merebahkan tubuh di sofa yang usang. Lampu meja redup. Telinganya mendengarkan suara detak jarum jam. Di lorong, terdengar tangis seorang bayi lirih. Rian terbangun. Suara apa itu? Rian bangkit, gemetar mengikuti arah suara. Ia mendekati pintu lorong. Tangisan itu sayup, sesekali diselingi bisikan lembut. Rian mengintip ke dalam. Kau datang ke sini sendirian. Rian menengok ke ujung lorong. Bayangan bocah kecil dari sudut kamar sebelumnya muncul lagi. Wajahnya pucat dan menatap nanar. Boneka beruang di tangannya lapuk dan usang. Bocah kecil dengan suara gemetar, "Pak, tanganku panas." Rian gemetar, "Aku nggak ngerti maksudmu." "Maaf ya." Bocah itu merunduk, lalu melesat ke sudut lain lorong. Rian berusaha memburu, melangkah tersesat ke lorong panjang. Ia berbelok ke kiri, namun tiba-tiba koridor berubah panjang, seolah tak berujung. Di ujung itu, tampak sesosok siluet wanita tinggi berbaju putih lusuh dengan tubuh pincang. Rian membeku. Sosok wanita tinggi itu berpakaian perawat lusuh, kepala terkulai, rambut panjang terurai menyentuh lantai. Sekilas kilatan lampu menangkap wajahnya yang menyeramkan. "Rian!" teriak dengan sekuat tenaga. Rian tersentak dan terjaga. Matanya membelalak. Ia sudah terbangun di sofa jaga. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Namun suara tangisan bayi masih terdengar samar di lorong. "Rian," napas tersengal. "Tolong aku." Tiba-tiba, telepon genggam Rian bergetar di meja. Layarnya berkedip menampilkan panggilan tak dikenal. Ia gemetar, ragu mengangkatnya. Suara sayup dari lorong. "Ayo, matikan lampu." Rian menatap layar. Aplikasi perekam suara terpasang, memutar rekaman yang mendebarkan. Suara rekaman, "Pak, tolong aku." Jantung Rian terhenti. Itu suara si anak tadi,
tangis pilu seorang bayi. Ia bergegas menekan tombol rekam baru, lalu meninggalkan ruang jaga. Lampu lorong perlahan padam sendiri. Rian melangkah pelan ke dalam kegelapan. "Rian," berbisik, "kau cuma imajinasiku saja kan?" Lorong panjang remang mengepungnya. Setelah menutup pintu ruang jaga, Rian berdiri di tengah koridor gelap. Tangannya gemetar memegang senter. Tiba-tiba terdengar bisikan seseorang di belakangnya. Misterius, berbisik, "Keluar." Rian merintih. Sesosok bayangan besar menutup pandangannya. Kaki Rian tersentak. Tubuhnya ditarik ke belakang. Ia terguling ke lantai dingin. "Rian," gemetar, "tolong." Nafasnya tersengal. Tubuhnya gemetaran menyadari ada sesuatu di dekatnya. "Pak Slamet," di hati. "Rian. Rian, apa kau baik-baik saja?" Rian menyadari jeritan itu. Ia melompat keluar dari bayangan. "Pak Slamet," di hati. "Cabut lampunya. Lari." Rian terengah dan terkejut. Lampu ruang jaga dinyalakan. Lalu ia kehabisan napas. Namun gangguan tak berhenti. Malam berikutnya, sekitar pukul 2 dini hari, saat ia patroli di ruang radiologi yang sudah lama tidak terpakai, Rian melihat sebuah mesin CT scan menyala sendiri. Layarnya menunjukkan gambar tengkorak dengan rongga mata kosong yang bergerak perlahan. Mesin itu tiba-tiba mati saat Rian mendekat. Rian berbisik ketakutan, "Siapa yang nyalain ini?" Saat ia berbalik, seorang perawat tua muncul diam-diam di ujung ruangan, berdiri membelakangi Rian. Bajunya bernoda, dan tubuhnya sedikit membungkuk. Rian berteriak, "Bu, Anda kenapa di sini?" Perawat itu perlahan berputar. Wajahnya hancur, satu matanya hitam bolong. Namun mulutnya menyeringai lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam. Ia membuka tangan seperti menyambut. Rian mundur ketakutan. Astaga! Seketika lampu padam. Dalam kegelapan, terdengar langkah kaki berlari cepat mengelilingi Rian. Dan suara napas berat di dekat telinganya. Suara berbisik tajam, "Temani aku selama-lamanya." Lampu menyala kembali. Rian berdiri sendiri. Tak ada perawat, tak ada suara. Tapi pintu ruang radiologi terkunci dari dalam. Ia tak bisa keluar. Di luar, Pak Slamet mendobrak masuk. Rian jatuh terduduk sambil terisak. "Pak Slamet, kau lihat dia juga ya? Dia sering muncul di ruangan itu." Rian hanya bisa mengangguk. Tubuhnya lemas. Gangguan di RS Arkasari belum selesai, justru baru dimulai. Beberapa hari kemudian, Rian kembali berjaga malam. Kali ini ia ditugaskan di lantai atas, tempat ruang operasi lama yang sudah tidak dipakai sejak 2 dekade lalu. Saat membuka pintu, ia mencium bau anyir meskipun ruangan itu kosong. Tiba-tiba, ia melihat bayangan seseorang memakai jas operasi berjalan cepat melintas di balik tirai. Rian memegang HT, "Pak Slamet, ada seseorang di ruang operasi lama."
Suara HT terganggu interferensi. Hanya terdengar, "Rian, keluar, cepat." Rian membuka tirai. Tidak ada siapa-siapa. Tapi meja operasi yang tadinya kosong kini dipenuhi cairan, dengan alat-alat bedah berserakan dan masih meneteskan sesuatu yang pekat. Tiba-tiba terdengar suara tawa lirih wanita dari atas plafon. Rian mendongak. Panel Ethernet bergoyang, lalu jatuh. Dari lubang itu, tampak tangan kurus pucat menjulur turun, mencakar udara. Rian mundur. Saat itu juga, monitor EKG yang tidak tersambung ke apapun tiba-tiba menyala, menampilkan detak jantung, lalu garisnya mendatar, dan kembali berdetak sendiri. Rian lari keluar ruangan, namun lorong berubah menjadi lebih sempit dan gelap. Bayangan tubuh-tubuh tergantung dari langit-langit lorong. Semuanya mengenakan seragam pasien RS. Salah satu dari mereka membuka matanya, menatap Rian tajam. Dalam bisikan, "Gantian, sekarang giliranmu." Rian berteriak histeris. Lari membanting pintu dan jatuh tergeletak di lantai bawah. Napasnya tersengal dan tubuhnya gemetar hebat. Pak Slamet menemukannya beberapa menit kemudian. Ia hanya menatap Rian lama, lalu berkata, "Kamu sudah melihat terlalu banyak, ya?" Rian tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah langit-langit rumah sakit yang retak, dan suara bisikan itu belum berhenti. Malam ke-9. Rian memutuskan untuk tetap bekerja. Tapi sejak kejadian di ruang operasi lama, ia tidak lagi bisa tidur. Ia lebih sering termenung, memperhatikan lorong-lorong gelap rumah sakit. Pak Slamet pun memperhatikannya. "Pak Slamet, kau masih bisa bertahan." Rian, pelan, "Saya tidak tahu, Pak. Tapi ada sesuatu yang membuat saya merasa belum boleh pergi." Malam itu, Rian mendapatkan tugas mengecek ruang arsip lantai bawah tanah, ruang yang sudah tidak digunakan lebih dari 10 tahun. Saat membuka pintunya, bau pengap menyergap. Tangga beton sempit menurun ke ruangan yang hampir tanpa ventilasi. Dengan senter di tangan, Rian melangkah perlahan. Rak-rak kayu tua berderit, penuh dengan map lusuh dan kotak yang tak berlabel. Debu menebal di mana-mana. Tiba-tiba, terdengar suara berbisik dari balik rak. "Sudah lama kau tak datang ke sini." Rian membeku. Ia menyorotkan senternya, tapi tak ada apa-apa. Lalu, sebuah map jatuh sendiri dari rak paling atas. Isinya berserakan. Di antara kertas-kertas itu, ada satu foto tua. Seorang perawat muda tersenyum dengan latar belakang koridor yang Rian kenal. Tapi yang membuatnya menggigil, di foto itu ada sosok lain berdiri di belakang si perawat. Sosok yang sama yang ia lihat di ruang radiologi. Rian mendesah, "Ini, dia sudah ada di sini sejak dulu." Tiba-tiba lampu lorong luar menyala sendiri. Bunyi pintu besi di ujung bawah tanah menggemeretak. Rian mendekat. Saat ia menempelkan telinga ke pintu besi itu, terdengar jelas suara langkah kaki dari balik pintu. Lalu, ketukan. Rian mencoba membuka pintu itu, terkunci. Tapi ketika ia hendak pergi, pintu itu terbuka sedikit dengan sendirinya. Angin dingin keluar dari celah sempit itu.
Di dalam hanya kegelapan. Tapi ada satu hal yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suara napas sangat dekat. "Jangan pergi, temani aku." Senter Ryan berkedip. Sekilas, ia melihat bayangan seseorang berdiri di ujung ruangan. Senyap. Ia berbalik dan berlari naik ke atas. Namun lorong menuju tangga kini seolah tak berujung. Setiap langkah membawa Ryan kembali ke tempat yang sama. "Ryan, panik, Tuhan, keluarkan aku dari sini." Tiba-tiba suara hatinya hidup. "Pak Slamet, panik, jangan lari. Diam di tempat. Dia sedang mengikutimu." Ryan berhenti. Nafasnya tercekat. Dalam pantulan kaca jendela tua di lorong itu, ia melihatnya. Sosok samar tinggi berdiri di belakangnya. Tak bergerak, hanya mengamati. Lalu terdengar pintu besi bawah tanah tertutup keras, dan suara itu lenyap. Sebelum kita melanjutkan ke kengerian berikutnya, dengar sahabatku, jika bisikan malam ini membuat bulu kudukmu berdiri dan hatimu berdegup lebih kencang, tolong berikan dukungan kecil tapi sangat berarti. Tekan tombol like jika keberanianmu masih bertahan. Bagikan video ini kepada teman-teman pemberanimu, biar mereka ikut merasakan detak jantung di kegelapan. Klik subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya aku bisa menuntunmu kembali memasuki lorong misteri setiap kali cerita baru tiba. Dengan satu ketukanmu saja, kau sudah menjadi bagian dari keluarga pemburu cerita horor ini. Terima kasih sudah setia menemaniku. Sekarang, siapkan diri, karena kengerian yang lebih pekat menantimu setelah ini. Hari berikutnya, Ryan mengambil cuti. Ia pulang ke kosan dan berusaha tidur siang. Tapi setiap kali menutup mata, ia melihat bangsal rumah sakit Arkasari. Di kamar kosnya, ia menemukan satu hal aneh. Pakaian seragam jaga miliknya tergantung di gantungan, padahal ia yakin sudah menyimpannya di dalam tas. Lebih aneh lagi, ada satu bekas tangan di cermin. Seperti bekas uap, padahal ia belum mandi. Malam harinya, ia kembali mendapatkan pesan teks di HP-nya. Pesan tanpa nama, "Jangan tinggalkan mereka. Kau sudah dipilih." Pak Slamet menyambut Ryan dengan tatapan kosong. "Pak Slamet, aku kira kau tak kembali." "Ryan, aku juga berpikir begitu, tapi aku merasa ada yang belum selesai." Malam itu, mereka berjaga bersama. Saat lewat lorong tua, Pak Slamet tiba-tiba berhenti. "Pak Slamet, kau tahu, mereka tidak ingin kita takut. Mereka hanya ingin dikenang." "Ryan, tapi kenapa harus seperti ini?" "Pak Slamet, karena tidak ada yang mendengarkan mereka sejak dulu." Tiba-tiba, semua lampu padam. Hanya senter mereka yang menyala. Di ujung lorong, tampak sosok perawat yang sama, berdiri, menatap mereka. Tapi kali ini, dia tidak menakutkan. Justru terlihat seperti sedang menunggu. Pak Slamet maju satu langkah, membuka buku catatan lama. Pak Slamet, namanya Bu Narti, hilang saat bertugas tahun 1983. Tak pernah ditemukan. Sosok itu perlahan memudar, lalu lenyap. Lampu menyala kembali. Ryan menatap ke arah kosong tempat tadi. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut. Pak Slamet menepuk pundaknya,
Bukan semua yang muncul di sini berniat jahat. Beberapa hanya tersesat. Malam berikutnya, Rian tetap bekerja, walau bayangan malam-malam sebelumnya masih membekas. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan telinganya seakan selalu siaga menangkap suara-suara ganjil. Kali ini ia ditempatkan menjaga ruang arsip lama di lantai bawah tanah. Ruangan yang konon menjadi tempat penyimpanan berkas-berkas pasien sejak era 70-an. Bau lembab menusuk hidung. Dinding ruangan dipenuhi rak-rak logam berdebu, dan sebagian lantainya masih berupa semen kasar. Rian berbisik, "Ayo, Rian, ini cuma ruang arsip." Ia mulai menyortir dokumen. Namun ketika membuka laci arsip pasien lama, salah satu map yang terjatuh menampilkan foto seorang pasien dengan wajah tertutup kain putih. Tapi foto itu terasa hangat. Rian mengernyit dan menengok ke arah pintu. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat, tapi tidak terlihat siapapun. Lampu ruangan redup, lalu menyala kembali. Dengan posisi rak arsip berpindah beberapa sentimeter dari tempat semula, Rian mengusap wajahnya. "Rian, aku capek, ini pasti cuma bayangan." Ia mencoba duduk, namun saat itu pula kursi di seberangnya bergerak sendiri, berdecit pelan. Dari pojok ruangan, muncul kabut putih tipis, lalu terdengar suara yang berat dan penuh rintihan. Suara serak, "Namaku masih di sini." Rian menoleh. Map yang barusan ia buka kini terbuka sendiri, menunjukkan catatan pasien bernama T.N. Harjo, meninggal saat operasi jantung, 1974, status tidak dikenali. Tiba-tiba semua lampu padam. Hanya lampu senter HP-nya yang menyala. Ia mengarahkannya ke depan. Tepat di depannya, T.N. Harjo berdiri. Tubuhnya setengah telanjang, dada terbuka dengan bekas jahitan operasi seolah belum selesai dijahit. Wajahnya gelap, mata bolong, namun menghadap ke arah Rian. "T.N. Harjo, lirih, dokternya lari, aku belum selesai." Rian terlempar ke belakang, menabrak rak arsip yang roboh. Dalam kepanikan, ia merangkak ke pintu, tapi pintu sudah terkunci. Di belakangnya, suara berkas-berkas jatuh satu persatu. Lalu suara anak-anak kecil tertawa, tawa yang berlapis-lapis, tidak manusiawi. Keesokan harinya, Rian izin pulang. Namun malamnya ia kembali mendapat mimpi aneh. Ia berjalan di lorong rumah sakit yang kini seperti labirin. Cahaya remang, dan lantai basah oleh genangan air berwarna kehitaman. Dari setiap kamar, terdengar suara-suara seperti ratapan orang sekarat, ketukan kuku di kaca, dan bisikan nama Rian. Terus berulang. Ia masuk ke satu ruangan. Tiba-tiba, seluruh lampu menyala terang. Di atas meja operasi, terlihat dirinya sendiri. Tubuhnya diam, mata terbuka, mulut ternganga. Di sekelilingnya, 5 sosok perawat tua berwajah busuk sedang menatap ke arahnya, sembari berdoa dengan bahasa yang tidak dikenalnya. Perawat bersamaan, tukar nyawamu dengan yang tertinggal. Rian bangun terjerit, keringat bercucuran, tapi kamarnya sudah bukan di rumah.
Ia terbangun di ranjang rumah sakit, terikat dengan sabuk medis. "Rian, apa ini? Aku di mana?" Perawat masuk. Bukan Pak Slamet, bukan siapapun yang ia kenal. Wajah perawat itu polos, terlalu polos, tanpa mata, hanya rongga kosong. Ia menyuntikkan cairan merah ke infus. Perawat kosong, "Tenang saja, ini hanya prosedur kecil." Rian kembali berteriak, namun tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap ke atas, tempat di mana bayangan Pak Slamet muncul di plafon. Wajahnya terbalik dan pucat. Pak Slamet berbisik, "Kamu yang terpilih, Rian. Rumah sakit ini memilihmu." Lalu semuanya gelap, kembali ke realita. Rian duduk di pojok ruang ganti, menatap cermin kecil. Tapi bayangan di cermin tidak mengikuti gerakannya. Bayangan itu tersenyum saat ia tidak. Cermin berbisik lirih, "Bukan kamu lagi yang di sana." Rian menghantam cermin itu. Kaca pecah, dan muncul tulisan seperti tergores dari balik kulit. "Jangan tinggalkan tempat ini. Kau sudah miliknya." Beberapa hari setelah insiden di ruang operasi lama, kondisi Rian semakin memburuk. Ia sulit tidur, matanya sembab, dan tangannya gemetar setiap kali melihat koridor gelap. Namun ia belum menyerah. Ada sesuatu di rumah sakit ini yang membuatnya merasa belum boleh pergi. Pak Slamet memegang bahu Rian. "Kau masih ingin lanjut jaga, Rian?" Rian lemah, entah kenapa. "Saya harus tahu kenapa semua ini terjadi." Malam itu, Pak Slamet memberikan sebuah kunci tua yang sudah berkarat. "Pak Slamet, aku belum pernah kasih ini ke siapapun. Ini kunci ruang bawah tanah lama. Tempat itu sudah ditutup sejak kebakaran tahun 1984. Tapi, mungkin kau akan temukan jawabannya di sana." Rian mengangguk. Malam itu juga, ia menyusuri lorong belakang menuju tangga spiral besi yang menuju lantai dasar rumah sakit. Tangga itu lembab dan berkarat. Di ujungnya, ada sebuah pintu besi dengan ukiran lambang rumah sakit yang sudah hampir terhapus. Dengan tangan gemetar, Rian memutar kunci. Pintu terbuka, mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Ruang bawah tanah itu penuh dengan tumpukan arsip lama, tempat tidur besi berkarat, dan meja periksa yang berlumur noda. Di dinding, tergantung foto-foto dokter dan perawat zaman dulu. Semuanya memudar, kecuali satu. Sebuah foto wanita muda, mengenakan seragam perawat, dengan nama di bawahnya, Suster Melati 1983. Tiba-tiba lampu senter Rian bergetar, lalu mati. Suara kaki seret terdengar di belakangnya. Suster Melati berbisik, "Kau tidak seharusnya ke sini." Rian berbalik. Di belakangnya, sosok wanita muda itu berdiri. Wajahnya setengah hancur, matanya menyala merah, dan seragamnya menempel pada kulit. Rian mundur. "Kau, suster di foto itu?" Suster Melati tersenyum mengerikan. "Dulu aku menolong pasien, sampai mereka membakar semuanya." Tiba-tiba ruangan itu berubah. Rian seperti dibawa ke masa lalu. Ia melihat kilatan adegan kebakaran. Pasien-pasien berlarian, seorang dokter mengunci pintu ruang bawah tanah dari luar. Suster Melati terjebak. Namun ia tetap memeluk seorang bayi yang menangis keras. Suara jeritannya menggema. "Kalian semua,
akan kembali ke sini, satu persatu. Rian tersentak kembali ke ruang bawah tanah. Nafasnya memburu. Di belakangnya kini berdiri puluhan sosok, para arwah pasien, perawat, dan dokter. Tubuh mereka luka-luka, beberapa tak memiliki wajah. Mereka semua mengelilinginya. Temani kami selamanya. Rian berteriak. Ia berlari menuju pintu, tapi tertutup rapat. Tiba-tiba HT di sakunya menyala. Pak Slamet panik. Rian, keluar dari sana sekarang juga. Dengan tenaga terakhir, Rian menendang pintu dan berhasil meloloskan diri. Ia jatuh terguling di lorong. Dari balik pintu yang masih terbuka sedikit, ratusan tangan kurus meraih ke arahnya. Pak Slamet datang berlari. Ia membantu Rian berdiri, lalu dengan cepat mengunci pintu itu kembali. Pak Slamet terengah. Dulu aku juga pernah masuk ke sana, tapi aku terlalu pengecut untuk menyelesaikan apa yang terjadi. Rian menatapnya tajam. Rian, mereka ingin didengar. Mereka ingin kebenaran terungkap. Pak Slamet pelan. Mereka tak hanya ingin kebenaran. Mereka ingin balas dendam. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rian mengundurkan diri dari RS Arkasari. Namun satu malam, ia kembali. Ia membawa kamera dan dokumen lama rumah sakit, mencoba menyusun ulang semua tragedi yang terjadi. Pembakaran ruangan bawah tanah, eksperimen ilegal, hingga penghilangan sejumlah pasien. Namun saat ia sedang merekam sendiri di aula lama rumah sakit, suara tangisan bayi kembali terdengar, diikuti tawa lirih suster melati. Layar kamera Rian bergetar. Satu persatu lampu padam. Suara terakhir. Suster melati. Sekarang, giliranmu tinggal di sini. Selamanya. Beberapa hari berlalu sejak kejadian ruang operasi. Rian belum berhenti gemetar setiap kali melewati lorong rumah sakit. Namun perintah datang dari atasan, ia harus kembali bertugas malam, kali ini sendiri. Malam itu, Rian ditugaskan menjaga arsip bawah tanah, ruangan lama di basement yang konon menyimpan berkas-berkas pasien dan dokumentasi operasi puluhan tahun silam. Pintu besi tua berderit saat dibuka, aroma lembab dan jamur menyergap wajahnya. Ia menyalakan senter. Tangga menurun ke dalam kegelapan. Setiap langkah seolah membawa Rian masuk ke rahim rumah sakit itu sendiri. Dingin, sunyi, dan berdenyut oleh sesuatu yang tak terlihat. Rian berbisik, "Ayo cepat ambil berkasnya," lalu keluar. Sesampainya di bawah, ia membuka lemari logam dan mencari berkas pasien tahun 1996. Saat menarik laci bawah, sesuatu menyembul, sebuah foto tua. Dalam foto itu terlihat ruang operasi yang sama seperti yang ia lihat beberapa malam lalu. Namun ada satu hal aneh. Di belakang dokter-dokter dalam foto, tampak sosok wanita berjubah putih. Wajahnya tidak terlihat karena buram, tapi rambutnya terurai panjang, dan lengannya seperti terbalut. Tiba-tiba, lampu ruangan menyala sendiri. Komputer lama menyala. Layar menampilkan satu nama. Dr. Ratna Kusumadewi. Kasus malpraktik 1996. Rian terpaku. Di bawah nama itu, tertulis, "Pasien hilang.
27 orang. Operasi tanpa izin. Disimpan. Dibuang. Suara perempuan dari belakang. Kau membuka sesuatu yang seharusnya tetap dikunci. Rian membalikkan badan. Di sana berdiri seorang wanita mengenakan jas operasi hantu Dr. Ratna. Mereka masih hidup di dalam dinding. Rian berlari, tapi semua pintu terkunci. Dari celah tembok, terdengar jeritan puluhan suara, menjerit minta tolong. Tiba-tiba dinding di sebelah Rian pecah sendiri, memperlihatkan ruangan rahasia yang penuh ranjang berkarat dan ada yang masih bergerak. Salah satu dari mereka membuka mata. Korban operasi. Cabut jahitannya, aku belum mati. Rian menjerit sekeras-kerasnya. Tangannya memukul dinding, mencoba kabur, namun tangan-tangan dari dalam lubang tembok menariknya masuk. Rian terbangun di ruang operasi. Ia diikat di meja. Lampu sorot menyilaukan matanya. Pak Slamet berdiri di sampingnya, mengenakan jas operasi putih. Tapi kali ini, wajahnya berbeda. Bukan wajah manusia. Separuh tengkorak terbuka. Matanya hitam legam, bibirnya sobek sampai telinga. Pak Slamet, tenang. Akhirnya kamu sampai di sini juga. Sudah saatnya kau jadi bagian dari rumah sakit ini. Rian menjerit. Pisau bedah menyala. Saat pisau itu mendekati perut Rian, terdengar suara tangisan bayi dari speaker tua di sudut ruangan. Lalu, lampu meledak satu persatu. Guncangan keras menghancurkan kaca. Lorong tiba-tiba terbuka di bawah meja operasi, menelan tubuh Rian. Ia jatuh ke dalam ruangan bawah tanah. Namun kali ini semuanya putih, bersih, sunyi. Ia berdiri. Satu persatu pasien hantu, perawat mati, dokter rusak. Semua berdiri mengelilinginya, diam. Lalu, satu persatu mereka berlutut. Hantu Dr. Ratna berbisik, "Kau yang kami tunggu." Tubuh Rian mulai bergetar. Wajahnya berubah, matanya merah menyala. Tiba-tiba ia tersenyum sadis. Rian, sekarang giliran kalian merasakan operasi yang sesungguhnya. Tirai putih jatuh. Suara jeritan kembali terdengar, tapi kali ini dari para hantu itu sendiri. Dengan senang hati, seluruh lorong bawah tanah kini sunyi. Para korban operasi terkutuk berjejer berdiri. Tapi anehnya, mereka semua memandangi Rian dengan ketakutan. Seolah ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan telah bangkit dari dalam dirinya. Rian kini berdiri tegap. Pakaian dinasnya telah berubah menjadi jas operasi usang, dan bercak hitam perlahan muncul di ujung jarinya. Tangannya menggenggam alat bedah yang entah dari mana datangnya. Matanya merah menyala, senyumnya penuh kegilaan. Rian, suara berat dan bukan miliknya. Semua belum selesai dibuka. Tiba-tiba, lorong itu bergetar keras. Dinding-dinding retak. Suara erangan muncul dari bawah lantai. Dari sela-sela ubin yang terangkat, muncul hantu tubuh manusia. Mereka menangis tanpa suara. Dan kemudian, dari langit-langit, sesosok tubuh tergantung perlahan turun. Seorang pria tua berpakaian dokter, dengan leher yang patah separuh dan matanya melotot. Pak Slamet, tapi bukan yang dikenal Rian. Hantu Pak Slamet, Parau.
Bukan kamu yang dipilih. Kau cuma pasien, bukan pewaris. Tapi Rian menatapnya dan tertawa. Rian, aku adalah operasi yang gagal, tapi aku kembali untuk menyelesaikan semua. Tiba-tiba, semua lampu mati. Lorong berubah menjadi ruang bedah raksasa. Penuh ranjang, penuh tubuh-tubuh manusia yang tak utuh, penuh alat-alat penyiksaan medis dari zaman Belanda. Ruang itu hidup, berdetak, seperti jantung rumah sakit itu sendiri. Jeritan meledak dari segala arah. Tangan-tangan melayang di udara. Hantu suster tanpa wajah berdiri menatap. Dan di tengah itu semua, Rian mulai mengoperasi satu persatu. Tangan-tangannya bergerak cepat, membuka tubuh hantu-hantu itu. Hanya asap hitam dan jeritan abadi yang menghancurkan telinga. Hantu Dr. Ratna mencoba melawan. Tapi, Rian, kau bukan dokter. Kau cuma luka yang belum sembuh. Satu persatu mereka dimusnahkan. Semakin bangunan rumah sakit itu goyah. Lantai atas retak. Seluruh pasien nyata yang masih hidup di bangsal berteriak ketakutan. Tak tahu kenapa suhu turun drastis. Pagi harinya, polisi dan tim medis datang. Mereka menemukan RS Arkasari dalam kondisi porak-poranda. Semua CCTV rusak. Listrik padam total. Di ruang bawah tanah yang dulunya tertutup tembok, mereka menemukan meja operasi tunggal. Di atasnya, terbujur tubuh Rian mati. Di tangannya tergenggam catatan medis yang ditulis, "Sudah selesai, tapi belum tuntas." 1 minggu kemudian, RS Arkasari ditutup untuk renovasi. Tapi rumor menyebar. Tiap malam, lampu di ruang operasi lama kembali menyala, dan suara detakan alat EKG terdengar, meski tidak ada siapa-siapa. Dan dari rekaman suara terakhir di walkie-talkie penjaga malam yang baru, terdengar satu kalimat mengerikan. Suara Rian, "Parau, jauh. Aku masih di sini. Tunggu giliranmu." Terima kasih, sudah berani bertahan sampai akhir. Setiap detik yang kalian habiskan di sini, menemani saya dalam gelap, sangatlah berarti. Cerita seram adalah denyut nadi channel ini, dan dukungan kalian adalah napasnya. Agar saya bisa terus menghidupkan kisah-kisah lain yang membuat bulu kuduk berdiri, saya hanya minta satu hal sederhana. Tekan subscribe untuk channel, like dan share video ini. Dengan begitu, saya tahu, saya tidak pernah bercerita sendirian di tengah sepi.